Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Dalam perjalanan mereka untuk melawan para knocker, Fuzi menghadapi permasalahan yang sangat berbeda. Jika Fuzi benar-benar utusan dewa, Fuzi harus menyelamatkan Tuan Putri. Para dokter di sana tidak bisa menyelamatkan Tuan Putri. Tuan Putri tidak punya banyak waktu lagi jika mereka hanya diam. Nyawa Tuan Putri dalam masalah, jadi meminta Fuzi melakukan sesuatu. Fuzi langsung minta maaf dan mencoba memeriksanya. Saat itu Tuan Putri bilang, "Aku tidak mau mati." Fuzi langsung meninggalkan tempat itu, karena tidak ada yang bisa Fuzi lakukan untuk kesembuhan Tuan Putri. Orang-orang di negeri sana menganggap Fuzi penipu, seperti yang mereka harapkan. Kahak menyusul dalam wujud mat. Dia merenung di atas pohon, menjelaskan dia tidak tahan dengan tempat tadi. Kahak pernah mendengar cerita dari orang-orang, cerita bahwa ketika orang mati meninggalkan bentuk raga mereka, mereka menjadi dapat dengan bebas melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan dalam hidupnya. Bahkan jika orang itu meninggal, itu mungkin tidak seperti yang Fuzi pikirkan. Fuzi ingin mati supaya bisa bersama teman-temannya yang lebih dulu mati. Bon datang dan bilang, "Jangan katakan itu lagi, Fuzi. Apa kamu tidak ragu untuk membuat seorang Bon sedih?" Fuzi tidak peduli dengan itu. Bon mendatangi Fuzi dan menggendongnya. Dia bilang, "Oh Fuzi, betapa kecil bentuk yang telah kau ambil. Gadis ini pasti mati saat muda. Aku harap dia bisa tumbuh bersama denganmu. Tuan Putri telah meninggal. Mari kita kembali ke kastil. Raja ingin berbicara denganmu." Tibanya di sana, Raja meminta maaf atas ketidaksopannya pada Fuzi dan meminta Fuzi menghidupkan kembali putrinya. Raja menjelaskan, para dokter, gereja Bennett, dukun barat tidak bisa membantu Raja. Hanya Fuzi yang tersisa. Fuzi dapat membuat apa saja. Gadis itu satu-satunya putri Raja yang berharga. Raja juga tidak mempunyai keturunan selain Tuan Putri. Bon meminta Fuzi menunjukkan pada Raja yang Fuzi bisa. Karena Raja ini telah bekerja sangat keras untuk putrinya, sehingga dia tidak bisa tidur nyenyak selama seminggu. Jika Raja terus begini, Bon ragu Tuan Putri akan beristirahat dengan tenang. Fuzi melakukan apa yang diminta Bon, walaupun nantinya mereka kecewa. Tapi itu lebih baik daripada Fuzi tidak melakukan apapun. Yang bisa Fuzi lakukan adalah mengambil bentuknya, bukan jiwanya. Fuzi mengajak Bon pergi. Kahak menyusulnya. Saat itu Fuzi dimaki dengan sebutan iblis. Bon yang masih di situ terlihat menunggu keajaiban, tapi tidak ada hasil sama sekali. Dia yang gak enak sama si Raja meminta maaf tidak bisa membantunya dan pamit akan pergi. Lain waktu Bon akan berkunjung kembali. Bon memiliki keyakinan bahwa Tuan Putri dengan damai naik ke surga. Saat ini dia seharusnya tersenyum di atas sana oleh Dewa Bennett. Raja berterima kasih atas turut berdukanya Bon. Bon meninggalkan ruangan tersebut. Tapi Bon mendengar suara gaduh di dalam ruangan tadi. Si Raja berteriak, "Ana, tubuhnya hangat. Apa ini? Dia bernafas. Mustahil. Tuan Putri hidup." Salah satu pasukan Bon meminta Bon segera menyusul Fuzi dan yang lainnya. Fuzi mengajak Kahak segera keluar dari negeri ini. Dia tidak ingin dijebloskan ke penjara karena tadi. Bon yang datang menyusul, setuju apa yang dikatakan Fuzi. Saat itu Bon melihat Fuzi bersama orang lain dan hewan yang besar. Bon bertanya ke Jubah Hitam, "Tuan Hitam, kamu tahu selama ini kan? Kenapa kamu tidak memberitahunya? Bahkan dia bisa melakukan hal seperti itu." Bon akan memberitahu Fuzi langsung, tapi dia tidak jadi. Jika Bon mengatakan itu pada Fuzi sekarang, Bon teringat perkataan Fuzi dalam bentuk mat tadi. Dia ingin bersama semua orang. Fuzi bertanya, kenapa Bon memanggilnya. Singkat cerita, Bon masih memikirkan hal tadi, sampai dia dikhawatirkan pasukannya yang mengantar pesan saat itu.
Surat itu berisi, walaupun sulit dipercaya, Tuan Putri benar-benar hidup. Raja meminta tolong ke mereka. Mampir ke kastil mereka sekali lagi. Raja ingin mengucapkan terima kasih dengan benar. Saat itu Fuzi datang, bertanya ke Bon, ada apa Bon, kenapa kau berkeringat? Bon khawatirkan tentang sesuatu. Fuzi meminta Bon menceritakannya. Fuzi akan mendengarkannya, meminta Bon untuk tenang. Bon berkata, jika mungkin, teman lamamu akan muncul sekali lagi di hadapanmu, hidup kembali. Maukah kamu berpergian dengan mereka daripada bersamaku? Fuzi menjawab, iya tentu saja. Bukan karena Fuzi tidak menyukai Bon. Bon orang yang hebat, setidaknya dibanding dengan yang Fuzi temui saat ini. Saat itu Bon terlihat marah, dan dia mempunyai rencana sendiri. Segera Bon meninggalkan Fuzi saat itu. Fuzi pikir Bon orang yang baik. Itu kesalahan. Bon seorang pria berhati dingin, hanya untuk tujuannya sendiri. Bon sama seperti jubah hitam. Bon akan menjadi raja. Sampai saat itu, Bon tidak akan melepaskan Fuzi. Menyaksikan kekuatan Fuzi bisa membangkitkan orang yang telah mati, Bon memutuskan untuk merahasiakan hal itu. Di tengah perjalanan mereka, kekuatan tersembunyi Fuzi terungkap. Mari kita lihat kembali kejadian itu. Tuan Putri saat itu dipastikan sudah mati. Bon adalah orang yang bisa melihatnya dengan jelas, karena Bon bisa melihat Tuan Putri, melihat ke bawah pada tubuhnya sendiri. Setelah itu Fuzi menciptakan kembali tubuhnya, dan dia menghilang. Bon yakin bahwa dia baru saja naik ke surga. Tapi kemudian, dia hidup kembali. Saat itu Bon mampir ke sana dan bertanya ke Anna tentang penyakitnya. Anna menjelaskan penyakit itu benar-benar hilang. Pada saat dia bangun, rasa sakitnya telah hilang. Fuzi mempunyai kekuatan untuk membangkitkan orang yang telah mati dan menghilangkan penyakit seseorang setelah kebangkitannya. Bon meminta mereka merahasiakan kekuatan Fuzi itu, dan Fuzi juga harus tidak tahu tentang kekuatan terbarunya itu. Bon berbohong ke mereka, jika semua orang tahu tentang kekuatan Fuzi, Fuzi akan kehilangan kekuatan itu selamanya. Mereka akan mendukung Bon. Kemenangan untuk Oralis. Nixon dan Van yang telah mati meminta Bon untuk memberikan tubuhnya dari kekuatan Fuzi. Van berjanji tidak akan memberitahu Fuzi tentang kekuatannya. Hal itu tidak mungkin bisa Fuzi lakukan karena Fuzi belum pernah lihat mereka. Bon meminta mereka jangan bicara ini saat dekat dengan Fuzi, karena ada orang yang mendampingi Fuzi. Dia tidak akan menerimanya dengan baik. Van bertanya, kenapa Bon merahasiakan ini dari Fuzi, walaupun Bon akan memberitahu hal itu atau tidak. Fuzi suatu saat bakal tahu, tapi sekarang menurut Bon, belum saatnya Fuzi tahu kekuatannya. Adegan berganti ke Pocoa yang sedang bosan. Todo menyarankan Pocoa tetap di dalam tong. Pocoa meminta Fuzi memberitahu kakaknya bahwa Fuzi ingin ke kota. Tapi Fuzi tidak mau. Pocoa mengancam Fuzi, ini perintahnya, wajib melakukannya atau mati. Bon datang ke mereka. Fuzi menjalankan perintah Pocoa tadi. Fuzi merasa bosan di sini, jadi dia meminta untuk pergi ke kota bersama semua orang di sini. Bon mengiyakan permintaan Fuzi. Hari ini mereka akan liburan sebentar di kota ini. Terlihat Todo sudah familiar dengan kota ini. Kahak mengajak Fuzi untuk berjalan-jalan bersama dirinya, tapi terlihat Fuzi lebih dekat dengan Todo. Menurut Bon itu adalah persahabatan antara laki-laki, dan terlihat tidak biasa. Kahak tidak menganggap Fuzi sebagai laki-laki. Fuzi hanya belum mengakui sisi perempuannya sendiri. Todo dan Fuzi berjalan-jalan di kota itu. Saat di sebuah toko, Fuzi melihat boneka gadis. Terlihat Fuzi menyukai boneka itu. Todo langsung melihat dompetnya, dan kelihatannya boneka itu mahal. Pemilik toko meminta maaf karena boneka itu tidak dijual. Kahak datang ke mereka, memberitahu dia menemukan buku yang pernah dia ceritakan sebelumnya, dan buku itu akan diberikan ke Fuzi. Bukannya Fuzi yang merespon, tapi malah Todo yang merespon. Todo tahu buku itu. Buku itu selama 1 tahun terakhir mendapatkan penghargaan bonus terbaik untuk sebuah novel. Pocoa bertanya, cerita apa yang ada di dalam buku itu? Protagonis atau tokoh utama sedikit cerita gambaran dari buku itu. Dia dituduh melakukan kejahatan dan dijauhi hukuman penyaliban. Saat matahari terbenam, tokoh utama melihat bayangan lain di sebelahnya dan menyadari ada satu orang lagi yang disalib. Saat mereka menghadap ke arah yang berlawanan, tokoh utama hanya bisa mengetahui keberadaan orang itu saat senja, dan sebaliknya, orang satunya hanya bisa mengetahui keberadaannya tokoh utama saat fajar.
Ini adalah kisah bagaimana mereka jatuh cinta dan menjadi kekuatan satu sama lain, meskipun mereka hanya saling mengenal melalui bayangan. Kahak juga menganggap buku itu tentang cinta yang tak memandang dari penampilan, sebuah perasaan mencintai seseorang. Kahak yakin Fuji bisa memahaminya. Melalui buku itu, Fuji bertanya, akankah aku benar-benar mengerti? Jika aku membaca buku itu, perasaan sangat menginginkan sesuatu, tertarik padanya begitu kuat, sehingga hatimu sakit. Akankah aku mengerti apa perasaan itu? Kahak terkejut apa yang dikatakan Fuji tadi. Dia bertanya dalam hati, ini tidak mungkin. Fuji, apakah kamu sudah jatuh cinta? Fuji meminta tolong ke pemilik toko. Izin pegang boneka itu sebentar. Seperti yang diharapkan Kahak, saat ini Fuji mempunyai sisi kewanitaannya. Todo saat itu cemas karena Fuji tidak benar-benar mencuri. Tapi apakah ini baik-baik saja? Singkat cerita, Todo meminta mereka berhenti sebentar di sana. Todo ingin benang berwarna. Kokoa bertanya, apa kamu menjahit? Todo menjawab iya. Tapi dia saat ini akan membuat sapu tangan baru untuk bot. Orang di sana menyebut Todo dengan nama Iris. Orang itu ayahnya Todo. Todo mempunyai nama asli. Nama aslinya Iris. Ayahnya berterima kasih ke mereka telah menjaga putrinya. Fuji terkejut, selama ini Todo ialah perempuan. Kahak melihat Todo mengira Todo emang pria. Kokoa bertanya kenapa Todo berdandan seperti pria. Iris awalnya pergi ke kasir untuk melamar pekerjaan di posisi pelayan ratu, tapi dia bertemu Bon. Bon melihat Iris layak menjadi kursinya, dan akhirnya Bon memperkerjakan Iris tanpa menyadari bahwa Iris adalah seorang gadis. Iris menganggap Bon mengerikan. Fuji bertanya, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kenapa kamu tidak memberitahunya bahwa kamu adalah seorang gadis bernama Iris? Iris menjawab, aku tidak tahu kenapa, tapi aku menganggap saat itu aku benar-benar beruntung. Aku pikir dengan mengungkapkan itu, aku mungkin menghancurkan keberuntungan itu. Singkat cerita, mereka pamit akan pergi. Kahak mengetahui Bon itu cukup gila, tapi ternyata Iris sama gilanya seperti Bon. Iris bertanya ke Kokoa, apa dia akan dipecat? Jika Ratu tahu, mungkin akan dipecat. Tapi jika Bon, mungkin tidak akan memecatnya, karena Bon tidak peduli dengannya. Malam harinya Bon mendatangi Fuji. Bon mendengar dari orang lain bahwa Fuji menemukan cintanya. Fuji menjawab, mungkin yang dimaksud mereka boneka ini. Fuji bertanya, apakah ini perasaan cinta yang mereka tulis di buku itu? Fuji sangat tertarik dengan boneka itu. Dan apakah itu berarti boneka ini kekasih Fuji? Bon menjelaskan, hei teman baikku, Fuji, aku tidak peduli bagaimana kamu mengambil kesimpulan seperti itu. Seseorang kekasih itu harusnya manusia, bukan plastik. Fuji bertanya, apa salahnya memilih boneka sebagai kekasih? Bon meyakinkan Fuji, pasti ada orang seperti boneka itu di dunia ini. Bon hanya ingin Fuji waras. Bon bimbang antara ini buruk atau tidak, tetapi sebagai wanita atau sebagai pria, bagaimana Fuji mencintai itu penting. Dan apa yang bisa disukai dari boneka itu? Fuji melihat boneka itu sangat cantik, lebih cantik dari apa yang pernah dia lihat. Dan Fuji yakin, Matt akan senang melihatnya. Jika Matt ada di sini sekarang, dia pasti sangat menyukai boneka ini. Van dan Nixon muncul. Van bertanya ke Bon, kenapa Bon tidak mengatakan apa-apa? Bon menjawab, itu akan membiarkan keberuntungannya lolos. Kahak menawarkan teh yang mereka buat di sana jika Fuji mau. Fuji memberitahu Kahak, dirinya sudah membaca bukunya baru setengahnya. Ini novel pertama yang Fuji baca, tapi menurutnya ini sangat menarik. Saat Bon meletakkan boneka itu kembali, dia berkata, kamu sangat beruntung. Saat Bon sedang menikmati teh manis hangat, Kahak akan menanyakan sesuatu ke Fuji. Ini mungkin akan mendadak, tapi Kahak ingin Fuji menjadi istrinya. Pengakuan tak terduga Kahak.